unggul ala mafsadati ibtidzalihi. Maslahat mau luweh unggul di atas mafsadai munduk-munduk menyang pejabat. Nek pancen datang ke pejabat ada kemaslahatan yang itu dinilai lebih banyak maslahatnya daripada kehilangan muka. Harus munduk-munduk di depan pejabat. Fala ba'sa mongko ora apa-apa. Ulama sowan pejabat, bertemulah ojo sowan ya. Madamatil halu hadhihi. Madamat selagi langgeng apa al halu kahanane. Iku hadhi koyok mengkene iki. Ada darurat, ada kemaslahatan yang lebih unggul. Wa ala hadza, atas dasar pertimbangan seperti inilah yuhmalu den pahami di husnudoni apa ma riwayat-riwayat ja kang wis teka apa ma an ba'di salafi saking setengah ulama salaf fi hadza ing dalem iki sowan pejabat. Yang tadi pagi Imam Malik pun juga datang ke Harun Ar-Rasyid. Tapi kalau untuk ilmu, you harus ke sini. Bukan aneh yang ke situ ya. Tapi bertemu sowan itu dilakukan. Asal ada kemaslahatan. Wabil jumlah, however, pada pokoknya, man ajallal ilma ajallallah. Utawi sapa wonge iku ajala mengagungkan sapa men al ilma ilmu agama. Ajalla maka dia juga mengagungkan Allah ing Gusti Allah. Ini rumus Mas. Jangan pernah meremehkan ilmu agama sekedar jadi alat ben iso oleh jabatan, oleh kedudukan. Ya. Terus engko jadi pengurus opo lalu dapat fasilitas dari Pemda mareme Masya Allah. Bupati ini ngambung wolak-walik tangane. Itu Anda menghargai ilmu terlalu rendah. Man ajallal ilma ajallallah. Utawi wong kang ngagungake ilmu iku ajalla yo ngagungake sapa men Allah ing Allah. Wa man ahanahu lan sapa wonge ngremehne ilmu, menghinakan ilmu, ahanahu maka akan menghinakan dia sapa Allahu Allah. Akhirnya jadi orang yang enggak terhormat. Kalaupun dengan cara piciknya berhasil menduduki posisi, akhirnya umat pun juga enggak mau. Ya. Moh dengan dia itu moh. Man ahanal ilma ahanahullah. Mensepelekan ilmu, menghina ilmu, maka Allah akan menghinakan dia. Menghormati ilmu, senajan mung guru diniyah, guru TPG, dan enggak punya cacat moral Mas. Tetap wibawa, tetap terhormat. Meskipun mungkin uripe rotok soro-soro didik. Wa hadza utawi kang kaya mengkene iki iku muayyanun nyoto. Bisa dilihat dengan nyata. Qala dawuh sapa Wahab bin Munabbih kana ono sapa ulama para ulama qablana sebelum kami iku qad istaghnau. Teman-teman dadi sumugih sapa ulama. Mandiri ora butuh bi ilmihim dengan keilmuan mereka, dengan kealiman mereka an dunya ghairihim dari keduniaan milik orang lain. Dulu ulama itu sudah puas dengan ilmu. Ono wong duwe bondo, duwe bojo ayu, duwe jabatan, ora kepengin. Mereka sadar betul larang nak aku timbang nak kamu. Allah memberikan kepadaku ilmu dan Anda hanya diberi harta jabatan.
nggak kepingin. Sudah berpuas diri dengan keilmuannya. Nah, kadang-kadang wis alim wis dadi pengasuh pondok, sik kobre nyalon gubernur, nyalon DPR. Kalau kebetulan dia di pondok itu posisinya nggak terlalu penting ya monggo-monggo saja. Tapi kalau dia pengasuh utama, ya pondok ibu, buyar ya. Harusnya orang itu sudah berpuas diri dengan ilmu. Rohbatan krono seneng fi ilmihim dalam keilmuan mereka. Tapi fa'asbaha menjadi ahlul ilmi, orang-orang yang punya ilmu, al-yauma hari ini, iku yabduluna, memberikan, mempersembahkan, li ahli dunia kepada ahli dunia, ilmahum keilmuan mereka. Berlomba berbondong-bondong lewat juara satu, nyedai pejabat, benti angkat, ya. Jadi nyata kalau ilmunya itu sekedar nawa itu kayak alat untuk mencapai dunia. Begitu mampu meraih titel keilmuan tertinggi, yang dipikir, mari ngono pangkatku munda. Itu. Kalaupun santai enggak masalah. Jadi munda-munda sakarepe dhewe ya kono. Kalaupun diurus ya diurus sewajarnya. Kenapa sekarang jadi begini? Mempersembahkan keilmuannya kepada ahlut dunia, berharap oleh sesuatu. Rogbatan krono ingin, senang, fi dunyahum keduniaan para ahlut dunia itu. Lumayan mas, oleh posisi kabak lumayan, oleh posisi staf ahli lumayan. Fa'asbaha ahlut dunya, maka menjadilah para ahlut dunya, qad zahdu, benar-benar para ahlut dunya meninggalkan fi ilmihim keilmuan para ulama itu. Begitu para pengusaha, para pejabat tahu mentalitasnya oknum-oknum kiai itu, mereka tahu, itu mas, 1 miliar selesai, itu 500 juta selesai. Ketika pengusaha, pejabat-pejabat, ahlu dunia mengerti itu, maka ahlu dunia itu tidak lagi meminati ilmu mereka. Ahlu dunia itu tahu bahwa orang itu enggak bisa dipercaya. Ya tak? Eman. Padahal ketika bisa memerankan diri kayak Bu Yatim Pandeglang, ya berani menolak mas. Akhirnya siapapun yang ke situ, gak wani macam-macam ke situ untuk minta jabatan, ke situ untuk memberi sumbangan. Wani ke situ itulah kau benar-benar ingin minta nasihat. Jadi orang suan ke situ untuk ilmu. Nah kalau kiai mintanya sudah kayak tadi, ya wis terbeli. Boro-boro umat mau memondokkan anak ke situ mas, pejabat saja sudah menjauhi keilmuan mereka. Kalau ada pejabat benar-benar serius ingin minta fatwa, nggak mungkin kepada mereka. Soalnya mesti kepada kiai yang lain. Zahadu fi ilmihim. Para pejabat pun akhirnya meninggalkan keilmuan kiai yang kayak begitu itu. 5, karena apa-apa. Ra'au yang mereka lihat oleh para ahlu dunia itu. Apa yang mereka lihat? Min su'i maudhi'ihi, begitu jelek, rendah, hina posisi para kiai itu, indahum bagi mereka. Mereka tahu betul kiai ini bisa dibeli, kiai ini bisa ditekuk. Mereka tahu, punya data. Jangan dikira para pengusaha Naga 9 itu enggak punya data siapa kiai penerima 1 M lebih. Mereka punya. Dan kepada mereka yang
bos-bos Cina sudah tahu datanya itu, tentu kepada mereka sudah sama sekali nggak hormat, kelangan rai mas, ya. Jadi hormatono ilmu, muliakan ilmu. Berarti Anda memuliakan Gusti Allah. Zaman melihat sendiri bagaimana Umi mendidik anak-anak Mas Habib ya dodolan. Biar enggak terbiasa kalau ada gawe politik terus suan sono-sono oleh. Kenapa? Karena calon-calon bupati itu juga tahu. Ini Gus-gus ini njalukan. Gus-gus ini mandiri, itu pejabat itu tahu. Makanya bagi Umi enggak apa-apa sudah, anak-anak suruh jualan saja. Mbak Bella koperasi yang belakang itu. Ya Mbak Sofi juga kiras itu apa? Hah? Kiras. Nah kayak begitu. Dan kami enggak apa-apa. Izal sama teman-temannya nanam kopi di Singosari itu. Belajar kayak begitu ya. Itu lebih baik. Corong Blitar ngarani gak kelangan rai. Soro-soro didik tapi gak kelangan rai. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Mereka sudah enggak percaya pada keilmuannya karena para ahlu dunia itu tahu betapa rendahnya posisi orang itu. Betapa murahnya. Ya. Orang itu menjual muka. Walaqad ahsanal qadhi Abu Husain al-Jurjani. Benar-benar telah berlaku baik Al-Qadhi Abul Hasan al-Jurjani. Haitsu sekiranya qala ngucap si Al-Qadhi Abul Hasan. Walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu liyasullama. Walam aqdi, saya belum memenuhi haqqal ilmi, hak ilmu. Saya merasa belum memenuhi haknya ilmu. In kuntu lamun ono sapa ingsun kullama bada tama'un, setiap kali tampak ada harapan, ada kesempatan, ada opportunity. Orang-orangnya model orang oportunis. Di mana ada kesempatan, ya ke situ dia berlabuh. Enggak punya ideologi, enggak punya karakter, enggak punya zatiyah, jati diri. Setiap kali tampak ada harapan di sana, sayyartu aku jadikan ilmu itu sulaman menjadi tangga li buat saya. Ketika aku menjadikan ilmu menjadi tangga alat media untuk mencapai harapan-harapan, maka saya berarti belum memenuhi haknya ilmu. Walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyartuhu sulama. Walam abtadil fi khidmatil ilmi muhjati li akhduma man laqaitu lakin li ukhdama. Walam abtadil, saya tidak mau menghinakan diri, menghinakan muhjati, wajahku, raiku. Istilah militer enggak gelem kelangan rai. Fi khidmatil ilmi, dalam rangka berkhidmah kepada ilmu. Li akhduma man laqaitu, untuk berkhidmah kepada siapapun yang aku temui. Enggak mas, khidmah tapi pilih-pilih. Hanya mau berkhidmah kepada para ulama. Lakin tetapi li ukhdama, supaya aku yang dikhidmai. A'agrisuhu izzan wa ajnihi dhillatan idza fattiba'ul jah liqad kana aslama. Agrisu, mana mungkin aku menanam ilmu, izan sebagai benih kemuliaan, ngaji mondok berharap besok bisa mulia.
Wa ajnihi aku memetiknya zillatan menjadi kehinaan. Ternyata bareng alim pinter hanya menjadi stafnya bupati kok inom mendewei. Dari awal mondok kepingin menanamkan benih izan, bareng wis panen ternyata memetik zillah, enggak mau. Bahkan coro saya hak-hak guru ngaji dari APBD 200 misalnya, yang harusnya langsung ditransfer. Lek didadak konsoan-soan yang pendopo, ke itu ya butuh waktu, malah gak mulang TPQ, kehilangan bensin, bar. Ya, neng kono saya kena potong. Pilih ratek koy mas. Ya, eman raine. Kono gelem ya cek transfer. Dan itu hak sampean. Semari ngono terus komitmen sumben aku nyalon aku lho ya. Idzan kalau begitu fattiba'ul jahli mengikuti kebodohan iku kot kana teman-teman ono apa jahil ono iku aslama luweh selamat. Kalau pada akhirnya setelah jadi alim tetap menggunakan ilmu untuk keduniaan hina, yang penting bodoh aja. Bodoh itu golek donya enggak memperalat ilmu. Nah orang itu podo-podo akhirnya juga golek donya, tapi memperalat ilmu agama mas. Mending bodoh aja lek ngono mas. Kalau pada akhirnya mau ngono aja. Ini tentang komitmen mas begini. Ya, ini tentang harga diri. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la'uzzima. Walau anna ahlal ilmi, andai para orang-orang yang punya ilmu itu sanuhu menjaga ilmu, sanahum maka ilmu akan menjaga mereka atau Allah menjaga mereka. Walau azzamuhu fin nufus, andai mereka mengagung-agungkan ilmu di jiwa setiap orang, dijogo temenan mas, ilmu akhlake, ngibadai, toto kromone, boso kromo inggile. Sehingga kesannya umat itu, begitu orang alim itu mesti akhlaknya mulia, pantas itu loh. Kalau mereka mau mengagungkan ilmu, la'uzzima, maka dia pun akan diagungkan. Walakin ahanuhu fahana wadannasu. Walakin tetapi ahanu mereka menghinakan hu ilmu. Fahana, maka dia pun jatuh hina. Wadannasu muhayyahu bil atma. Dan mereka mengotori wajah ilmu dengan tomak-tomak. Ya, Arab-Arab kono, muka-muka Arab-Arab diwe jabatan. Muka-muka Arab-Arab diwe dana. InsyaAllah. Iya ini. Ya mas. Mas. Walakin ahanuhu fahana wadannasu. Muhayyahu bil atma'i hatta tahajjama. Muhayyahu ing wajahi wong mau bil atma'i dengan tomak-tomak. Hatta sehingga tahajjama teko temenanan mendadak opo kehinaan. Wal asyir, Masya Allah. Wes. Kita sedikit banyak punya ilmu, ayo selanjutnya belajar menjaga ilmu. Jangan ditolmu, ojo ditolmu, murah. Saya dapat contoh dari orang tua Blitar, dari Mbah, dari Pak D, ngelola pondok ya apa adanya sudah, enggak usah minta-minta. Lalu ke Malang, ke Mas Duki Mahfud, saya juga tahu, beliau benar-benar menjaga ilmu, enggak ngemis-ngemis. Malah dulu ya Mas Duki ditawari DPR gratis, enggak pakai kampanye, enggak apa-apa. Tetap enggak kerso. Pilih ngajar ngaji. Dan akhirnya kalaupun saya harus seperti ini, ya pertama pelajaran seperti ini, plus contoh dari mbah-mbah juga seperti itu. Nah, moga-moga sampean bisa kayak begini-begini juga. Enggak usah takut miskin ya. Mangan berang. Mangan. Mbak-mbak khususnya sing calon punyai. Lek besok garwane sampean kaya abah ngene iki. Ya.
Sampeyan aja susah. Aja digoblok Mas, goblok tawaran duit sakmono ditolak, goblok men aja ngono. Terima kasihlah, syukurlah duwe bojo kaya ngono iku ya.